Go yard. I got so much more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to our podcast. Perkenalkan, nama saya Sonia Miranda, NIM 016. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Nurai Herdinah, NIM 025. Mbak Sonia, ya, saya mau nanya nih. Oke, silakan ngomong-ngomong apa yang mau ditanyakan ya. Apakah sains dan Islam itu bisa digabungkan, Mbak? Oh, pertanyaan itu ya. Tapi sebelum kita atau saya menjawab pertanyaan, lebih baik kita diskusinya sambil duduk aja ya, Mbak. Boleh, Mbak. Ayo. Ayo. Oke, Mbak, kita lanjutkan diskusi tadi sambil duduk aja ya, sambil santai-santai ya, Mbak. Iya, biar lebih apa aja, Mbak ya. Oh, sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, Mbak, pertanyaannya bagaimana tadi, bisa diulangi? Boleh, Mbak. Oke, saya ulangi pertanyaannya. Tadi saya bertanya apakah sains dan Islam itu bisa digabungkan? Oke. Sains dan Islam tersebut bukan cuma bisa digabungkan, Mbak. Ya. Jadi sains dan Islam itu perlu digabungkan. Perlu. Kenapa, Mbak? Ya. Jadi korelasi atau integrasi antara Islam dan juga sains itu saling membutuhkan dan saling memperkuat, Mbak. Contohnya agama, di mana agama atau Islam itu membutuhkan sains untuk memastikan Islam tersebut tetap suci dari segala mitos. Ya, setuju, Mbak. Misalnya Vatikan, Ya. di mana Vatikan ini meyakini atau mempercayai pusat tata surya adalah bumi. Ya. Nah, kemudian seorang saintis bernama Galileo tersebut membantah pernyataan bahwa pusat tata surya tersebut adalah bumi. Nah, kemudian dia mengatakan berdasarkan sains, bumilah yang mengelilingi atau mengitari matahari. Namun si Galileo tersebut, seorang saintis, dieksekusi, Mbak. Nah, inilah mitos atas nama agama bahwa bumi yang diitari oleh semua antariksa, seperti itu. Nah, terus ada juga yang mengatakan bumi tersebut datar. Seperti itu. Nah, hal inilah takutnya Islam tersebut isinya itu hanya mitos ya. Nah, ada juga misalnya mereka sakit mental, Ya. itu seharusnya dibawanya itu ke psikiater atau psikolog ya, harusnya. Ketika mereka dibawa, seorang sakit mental itu dibawa ke tokoh agama. Nah, ketika dia nggak sembuh seperti itu, nggak sembuh, kan agamanya yang jelek, bukannya jadi solusi malah jadi masalah. Seperti itu. Ada juga seperti sakit fisik. Nah, harusnya itu dibawanya ke dokter ke rumah sakit gitu ya. kan. Nah, ketika dia dibawa ke tokoh agama nggak sembuh dengan cara kayak zaman dahulu ya, ritual. Iya, pijit tangan yang katanya agar setan-setannya keluar. Nah, seperti itu kan memperjelek agama kayak gitu, Mbak. Sehingga agama itu perlu dibersihkan dari kecenderungan mitos yang ada sebelumnya. Nah, begitupun sebaliknya, Mbak. Jadi sains itu juga memerlukan agama. Oke, Mbak. Jadi kan bilang bahwa sains sebaliknya itu membutuhkan agama. Nah, sains yang membutuhkan agama itu seperti apa, Mbak? Oke, jadi kedua ilmu tersebut, baik sains maupun agama, itu keduanya itu saling membutuhkan, saling memperkuat. Agama membutuhkan sains untuk berkembang, seperti yang saya ucapkan tadi juga, untuk memastikan agama tersebut terhindar dari
mitos-mitos. Iya. Nah, sedangkan sains itu membutuhkan agama sebagai kontrol, di mana core value yang mesti diusung oleh kedua pilar ini, baik sains maupun agama, adalah kemanusiaan, di mana demi memberikan dampak positif terhadap peradaban manusia. Nah, jadi agama dan sains itu sama-sama memberikan kekuatan, di mana sains memberikan peralatan dan mempercepat laju peradaban, perkembangan, ya. Yang seperti kita rasakan sekarang, semuanya teknologi makin canggih, semuanya serba berkembang dengan pesat. Iya, instan kan sekarang, mudah didapat dan lain sebagainya. Itu karena kita mengikuti perkembangan atau mengembangkan sains. Nah, agama dimaksudkan untuk menetapkan upaya tersebut, upaya manusia, dan mengarahkan upaya sains tersebut. Jadi kita belajar sains, kita memperkembang sains, itu agama ini sebagai pengarah agar menjadi positif ya. Iya, ya, terarah berarti kan ya lebih memberikan manfaat positif kepada semua orang. Jadi tidak bersifat negatif seperti itu. Nah, seperti kata bijak Albert Einstein itu mengatakan bahwa ilmu tanpa agama itu buta. Artinya orang berilmu tetapi tidak memiliki pedoman atau tidak ada petunjuk, itu sama seperti orang yang sedang berjalan tanpa arah, Kosong. Iya, kosong. Jadi dia nggak punya Pegangan. Iya, target pegangan, yang mana yang baik dan mana yang salah itu dia tidak ada. Dia lurus aja ngikutin arus seperti itu. Baik dia salah maupun enggak, itu tidak ada pada orang yang tidak memiliki pedoman. Nah, kalau sedangkan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Agama tanpa ilmu itu lumpuh. Jadi maksudnya itu bahwa agama tanpa ilmu pengetahuan tidak akan memberikan perkembangan pada peradaban manusia. Jadi kalau misalnya kita fokusnya, mohon maaf, ke agama, kita belajar ilmu agama tanpa mempelajari atau mengembangkan sains, iya, maka kita tinggal jalan dengan peradaban kita akan mundur. Tidak, kita kan nggak akan pernah merasakan Nggak rasakan zaman sekarang canggihnya canggih peralatan dan sebagainya. Nah, contoh dari sains membutuhkan agama itu seperti nuklir. Nah, ketika nuklir tersebut diciptakan berdasarkan sains tanpa agama, itu dia akan menjadi senjata. Namun ketika dimasukkan nilai, kan sains ini bebas dari nilai ya. Iya. Nah, ketika dimasukkan nilai moral dibarengi agama tersebut, sehingga nuklir tersebut digunakan atau diciptakan untuk tenaga listrik. Nah, menjadi lebih bermanfaat. Iya. Awalnya yang untuk senjata gitu kan, dan lebih bermanfaat menjadi listrik. Tenaga listrik seperti yang kita rasakan sekarang, di mana penerangan itu kita serba listrik. Iya. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi contohnya lain itu misalnya Mbak membuat sebuah alat, di mana alat tersebut kalau misalnya Mbak hanya menggunakan sains, Mbak cuma fokus membuat alatnya tanpa memikirkan bahayanya, manfaatnya, apakah alat ini yang Mbak buat ini merugikan atau tidak, Mbak tidak akan memikirkan. Yang penting Mbak itu jadi aja alatnya udah. Nah, contohnya seperti itu, Mbak. Nah, ketika Mbak memiliki nilai moral, memiliki tujuan biar lebih memberikan manfaat kepada orang ke depannya, itu bermanfaat atau enggak. Ketika Mbak memiliki pemikiran atau nilai moral dengan agama tersebut, sains atau dibarengi dengan agama, maka Mbak akan membuat suatu alat itu. Mbak akan memikirkan tidak hanya gimana cara alat ini bisa jadi, tapi Mbak akan memikirkan ketika alat ini udah jadi, apakah dia digunakan banyak orang, apakah dia berdampak merugikan atau menguntungkan. Ya, seperti itu, Mbak. Oke, itu menurut saya sih, Mbak. Kalau kurang lebih saya mohon maaf gitu ya, Mbak. Nah, kalau menurut Mbak sendiri, integrasi atau korelasi antara sains dan Islam itu bagaimana, Mbak? Kalau menurut saya ya, Mbak,
Ya. Integrasi atau korelasi dalam sains dan Islam, yaitu proses menyatukan atau menjembatani antara satu hal dengan hal yang lainnya. Berarti kan menyatukan atau menjembatani antara sains dan Islam. Nah, betul. Terus kita juga tahu bahwa Islam itu berasal dari Al-Quran atau Sunnah ya, atau hadis. Kemudian di sini kita mencari persamaan dari ilmu-ilmu sains. Nah, supaya tidak supaya tidak terjadi yang mana yang menang dan yang mana yang kalah. Di sini harus seimbang, harus seimbang antara dua-duanya itu. Berarti yang tadi seperti yang saya sampaikan, saling menguatkan. Nah, iya, betul, saling menguatkan. Terus seperti yang dikatakan Ibnu Khaldun, bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ilmu nakliyah dan yang kedua ada ilmu akliyah. Nah, ilmu nakliyah itu yang berasal dari Al-Quran atau Sunnah, dan yang ilmu akliyah itu berasal dari akal atau rasionalitas manusia. Logikanya, Mbak. Iya. Terus dari sini itu yang kemudian menjadi persamaan antara Islam dan sains itu bisa disatukan. Gitu. Berarti Mbak, kita tuh melihat atau menggabungkan atau menyatukan riset-riset logika manusia dengan agama atau dengan Islam seperti itu. Seperti itu. Untuk contohnya itu Mbak, misalnya kan seperti Mbak bilang tadi, antara integrasi antara Islam maupun sains itu kan dipadukan ya Mbak, disatukan, kolaborasikan ya. Nah, contoh yang dalil atau itu ada Mbak dari Quran surat Al-Isra yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Itu yang artinya Allah menurunkan syifa atau penawar atau obat. Nah, di sini penawar atau obat itu bukan berarti kertas atau kitabnya itu kita makan atau direbus terus diminum, itu bukan seperti itu Mbak. Jadi Mbak, berarti Al-Quran tuh nggak langsung kita konsumsi untuk menjadi obat, nggak ya Mbak? Enggak. Atau direbus dulu baru diminum, enggak? Itu nanti malah bahaya Mbak, repot. Bukannya sembuh malah jadi nambah masalah. Ya, jadi kan bagaimana ayat tertentu yang mengisahkan atau menceritakan melalui firman Allah yang membahas beberapa kandungan alam atau bahan alam yang dimanfaatkan manusia sebagai obat. Nah, itulah maksudnya Al-Quran sebagai obat. Contohnya itu seperti buah atin dan zaitun. Buah tin dan zaitun. Nah, betul lah, itu eksplisitnya seperti itu. Jadi contoh konkretnya itu dalilnya itu yaitu seperti buah tin dan zaitun. Iya, dalam Al-Quran, dalam Quran surat At-Tin. Kalau menurut saya berarti itu pernah membaca risetnya Mbak. Kalau misalnya tadi kan berdasarkan sains atau berdasarkan agama atau dalil itu kan dalam surat At-Tin ya Mbak. Watini wa zaitun. Nah, kalau menurut saya baca ya Mbak, menurut risetnya tuh buah ini ternyata dari banyak buah yang diistimewakan. Atin sama zaitun ini, tin dan zaitun ini merupakan buah yang istimewa juga Mbak, menurut riset yang Mbak baca. Iya, riset yang saya baca, yaitu berdasarkan sains ya Mbak. Nah, buah tin atau buah ara sangat tinggi serat yang membantu menjaga kadar gula darah, kolesterol yang sehingga dan kadar kolesterol yang sehat. Jadi kolesterol kita seimbang seperti itu Mbak. Ini salah satu manfaat dari buah tin. Nah, dalam bahasa Inggris disebut fight atau juga mengandung magnesium, kalsium, potasium dan juga karotin yang semuanya dibutuhkan tubuh. Banyak ya Mbak manfaatnya. Iya. Nah, menurut ahli gizi yang bersertifikat Mbak, ini saya baca ya. Saya bacakan aja Mbak biar pasti ya. Pasti.
Nah, bersertifikat Joel Lewin yang dikutip dari BBC Food itu mengatakan setidaknya ada 5 Mbak manfaatnya. Apa saja tuh Mbak? Yang pertama itu Mbak, Ya. meningkatkan kesehatan pencernaan. Wah. Yang kedua itu mencegah kerusakan sel. Apalagi kita pelajarin ya Mbak, kalau Iya. sel-sel mati segala macam itu bahkan dia nih menghambat Nah, itu, kerusakan dalam sel. Seperti itu. Nah, menormalkan tekanan darah. Jadi kalau misalnya tensinya rendah, tensinya tinggi, ini iya. salah satu buah yang bisa menetralkan. Nah, terus meningkatkan kesehatan tulang yang kayak udah tua apalagi ya Mbak, gitu. osteoporosis gitu kan ya Mbak. Memang nggak langsung sembuh, tapi kan salah satu dia yang Salah satu penawarnya. Iya, terus terakhir itu menjaga berat badan yang ideal seperti saya nih. Berarti Wah. saya Wah, bisa Mbak tuh dicoba untuk mengkonsumsi buah tersebut. Nah, itu kan baru buah tin saja Mbak yang Iya. saya baca risetnya. Terus kemarin juga saya baca juga itu buah zaitun Mbak. Zaitun tuh biasanya banyak Mbak. Kalau setahu saya zaitun tuh kayak untuk kecantikan atau merawat tubuh gitu, bagus untuk kulit atau untuk rambut, itu bagus kalau zaitun. Bahkan Mbak, buah zaitun ini tidak hanya terdapat dalam surat Atin, melainkan terdapat juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 20. Wah iya Mbak, kirain saya juga baru tahu loh, maksudnya tuh kalau misalnya buah zaitun itu diperjelas lagi dalam surat yang tadi Mbak katakan, Iya, Al-Mu'minun ayat 20. 20. Nah saya pikir itu dibahas satu paket, yaitu satu surat di dalam surat Atin aja Mbak, berarti diperjelas lagi Tapi Mbak? diperjelas lagi di Quran surat Al-Mu'minun ayat 20 itu. Wah, itu kalau nanti saya pelajari itu saya paham lagi Iya, di Al-Quran. Kalau boleh tahu itu bunyi suratnya gimana ya Mbak? Ini suratnya biar saya bacakan ya Mbak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasajaratan takhruju min turi sayna tambutu bidduhni wasibghil lil akilin. Nah, untuk artinya Mbak, kami menumbuhkan pohon zaitun dari Bukit Sinai yang menghasilkan minyak dan lauk pauk pembangkit selera bagi orang yang makan. Oh, Seperti itu. berarti kedua buah tersebut memang terbukti ya Mbak, baik buah tin dan juga zaitun tersebut memang istimewa dan juga bermanfaat ya Mbak. Banyak khasiatnya juga. Saya juga salah satu orang yang pakai minyak zaitun loh Mbak, tapi saya kan kalau itu tadi katanya untuk Pembangkit pembangkit selera selera. makan. Nah kalau saya itu untuk pijit Mbak, jadi tapi pas saya minyak urut itu kan biasanya yang tua-tua itu kan agak nggak baunya juga mengganggu. Nah kalau saya itu cium waktunya aroma Lebih relax ya Mbak ya. Iya wangi Mbak. Nah setelah saya baca juga riset mengenai buah zaitun itu dikatakan banyak orang yang memilih buah zaitun tersebut, minyaknya tersebut gitu Mbak, sebagai pilihan lemak yang baik. Jadi saya salah satunya gitu. Nah ternyata banyak peminatnya Mbak, peminat minyak zaitun tersebut. Nah buahnya sendiri itu juga baik untuk dijadikan bumbu masakan loh Mbak. Bumbu masakan apa ya Mbak kalau itu? Nah saya juga kan gara-gara kita diskusi ini ya Mbak, jadi kan pengen cari tahu semuanya segala macam gitu Mbak. Nah saya juga kan nggak tahu ya untuk masak apa minyak zaitun. Nah ya kan? nanti kita cari tahu ya Mbak di Iya, boleh. di lain waktu ya. Iya. Insya Allah kita bahas lagi. Nah saya juga belum tahu itu masakannya untuk masakannya gimana, campurannya bahkan, untuk apa gitu iya, kan? betul. Bahkan saya tuh taunya tuh cuman minyak zaitun tuh urut, Untuk ini urut bisa atau untuk untuk muka gitu kan, rambut. Berarti sesuai dengan kata Al-Quran ya yang Iya. mengatakan bahwa Untuk pembangkit selera makan. Iya betul. Nah, jadi zaitun itu juga memiliki asam lemak esensial Mbak. Pasti anak biologi, Iya. anak kimia paham ya Mbak. Yang bagus untuk fungsinya jantung dan juga otak, serta polifenol yang memiliki sifat antioksidan. Wah, Itu, Mbak. keren juga ya Mbak. Iya. Oke Mbak, kita ulas sedikit ya Mbak Iya, untuk boleh. teman-teman. Nah Mbak, jadi teman-teman, dari diskusi atau dialog kita hari ini, kita mendapatkan banyak sekali pembelajaran teman-teman. Tidak hanya meyakinkan diri bahwasannya integrasi antara Islam, sains sains dan Islam itu
terbukti teman-teman, atau ada contohnya, seperti contoh konkretnya seperti yang tadi kita bahas sama Mbak Ayu. Itu contoh konkretnya itu seperti buah zaitun dan buah tin. Nah teman-teman, itu buah tersebut tidak hanya dibuktikan dalam aspek agama saja atau Islam saja teman-teman, tapi telah dilakukan penelitian atau riset oleh ilmuwan teman-teman, ya dimana dikatakan memang obat tersebut memang memiliki kandungan khasiat yang sangat bagus untuk tubuh, yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga informasi yang diberikan melalui spirit Al-Quran, sehingga kita menekuni apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui dan lain sebagainya itu apa ya teman-teman, biar sesuai ya Mbak. Maksudnya itu lebih paham dan juga terarah teman-teman. Jadi baik yang saya bahas dan juga Mbak Ayu bahas itu semuanya itu teman-teman merupakan integrasi antara sains dan Islam. Iya teman-teman. Nah, untuk teman-teman mau tahu lebih lanjutnya, teman-teman bisa mencari informasi mengenai buah tin maupun zaitun. Itu sangat bagus, banyak banget manfaatnya. Nah, saya aja baru tahu kalau misalnya buah zaitun itu ada lagi diperjelas dalam surah Al-Mu'minun ayat 20. Nah, itu teman-teman. Jadi mari kita belajar bareng-bareng. Semoga diskusi ini membuat kita semakin ingin memperdalam ilmu, ingin membuat kita ingin rasa tahu kita itu meningkat ya Mbak. Iya. Seperti kita ya Mbak. Apalagi yang antara kaitan antara sains dan Islam. Itu teman-teman. Jadi integrasi antara sains dan Islam itu tidak hanya bisa dipadukan atau tidak hanya bisa disatukan atau diintegrasikan atau dikorelasikan, melainkan perlu ya Mbak. Sangat perlu karena kedua ilmu tersebut saling menyatu dan menguatkan. Baik teman-teman, sampai sekian dulu podcast dari kami, dialog mengenai integrasi sains dan Islam atau korelasi ya. Iya teman-teman, kurang dan lebih kami mohon maaf. Oke teman-teman, karena kesalahan selalu datang dari diri kita sendiri dan kebenaran selalu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Saya wassalamualaikum bro.